Kalau di drama Cina, orang biasa diam-diam jadi CEO. Di Jepang, ceritanya beda. Seorang ibu rumah tangga, mother of three, hidupnya kelihatan biasa aja. Sampai suatu hari, namanya muncul karena skandal pajak 1,2 juta dolar. Dari situ, publik baru sadar, dia bukan orang biasa. Ini cerita trader legendaris, Yukiko Ikebe. Chapter 1. Terbongkarnya identitas Yukiko. Di tahun 2007, Jepang digemparkan oleh kasus trader yang menghindari pajak sampai 1,2 juta dolar. Setelah diselidiki, uang pajak itu berasal dari seorang ibu rumah tangga bernama Yukiko Ikebe. Alasannya sederhana, Yukiko merasa nggak adil harus bayar pajak ketika beberapa tahun sebelumnya dia mengalami kerugian. Sebagai fans dan kolektor kimono, Yukiko menggunakan uang pajak itu untuk membeli kimono dan perhiasan, sehingga orang-orang menyebutnya The Kimono Trader. Kasus ini langsung menjadi headline berita nasional, karena selain nominal pajak yang diselewengkan ini gede banget, Yukiko juga langsung bayar semuanya. Dari allegedly evaded taxes, delinquent taxes, sama dendanya dengan total 500 juta yen atau senilai 54 miliar rupiah on the spot. Berita ini semakin besar karena di zaman itu, jarang banget ada perempuan yang aktif di dunia investasi, apalagi trading. Belum lagi forex baru tersedia di Jepang tahun 1998. Apalagi seorang ibu rumah tangga bisa profit konsisten di awal-awal era forex. Akibat skandal pajak ini, identitas sang trader yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Chapter 2. Setelah namanya terbongkar. Setelah kasus pajaknya ramai diberitakan, banyak yang ngira Yukiko bakal menghilang. Low profile, menjauh dari publik. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Yukiko tetap muncul di seminar-seminar, datang ke wawancara, dan hampir selalu tampil dengan kimono khasnya. Seolah dia nggak pernah berniat bersembunyi. Ini juga yang bikin dia kontras banget dengan trader legendaris Jepang lain seperti BNF atau Takashi Kotegawa, yang terkenal super tertutup. Kalau BNF memilih diam, Yukiko justru hadir dan bicara langsung ke publik. Di setiap kesempatan itu, pesan yang dia sampaikan sebenarnya sederhana. Dia selalu bilang untuk mulai dari lot kecil dulu. Bangun aturan sendiri, jangan ikut-ikutan. Dan yang paling sering dia ulang, health is the most important. Lucu ya, kalimat yang sering kita dengar dari seorang ibu justru datang dari trader yang cuannya ratusan miliar. Chapter 3. Cara trading Yukiko. Yukiko mulai masuk ke dunia forex sekitar tahun 2000. Perlu diingat, ini masih fase sangat awal. Di Jepang sendiri, forex baru tersedia 2 tahun sebelumnya, di 1998. Pilihan pair waktu itu juga terbatas, cuman beberapa aja, seperti USD Japan Yen, Euro Japan Yen, dan Euro USD. Dan disitulah Yukiko mulai terjun. Dia fokus di market yang tersedia, dipelajari satu persatu sampai benar-benar paham karakternya. Setelah itu, barulah dia menambah AUD Japan Yen dan NZD Japan Yen, tetap dengan pendekatan yang sama. Menariknya, gaya trading Yukiko nggak kaku di satu sisi. Dia memadukan long term dan short term dengan porsi sekitar 2:1. Untuk trade short term, dia sangat mengandalkan 90% analisis teknikal. Sebagian besar keputusannya datang dari pergerakan harga dan indikator. RSI, MACD, Bollinger Band, Ichimoku, sampai Fibonacci pernah dia gunakan. Salah satu pendekatan yang paling sering dikaitkan dengan Yukiko adalah penggunaan RSI. Di chartnya, dia menggabungkan RSI dengan periode 13 dan SMA 42. Entry baru dilakukan ketika jarak antara RSI dan SMA ini cukup jauh, sekitar 20 poin. Kalau posisi SMA berada di atas RSI, dia melihat peluang buy. Sebaliknya, kalau SMA berada di bawah RSI, itu menjadi sinyal sell. Pendekatan ini paling sering dia gunakan di time frame 5 menit atau 15 menit, terutama saat market sedang punya momentum yang jelas. Sekilas, kelihatannya Yukiko memakai banyak indikator dan strategi. Tapi sebenarnya, inti cara tradingnya justru sederhana. Dia memilih satu pendekatan, memahami polanya, lalu menjalankannya dengan konsisten dan disiplin. Chapter 4. Kontroversi profit. Begitu namanya dikenal luas, muncul juga perdebatan. Banyak yang bilang, profit Yukiko itu cuma soal timing. Soalnya, forex di Jepang baru tersedia sejak 1998. Dia masuk di awal, memanfaatkan era yen carry trade, dan keluar sebelum krisis finansial global 2008. Menurut sebagian orang, itu bukan skill, tapi luck alias keberuntungan.
Masalahnya, yang jarang dibahas adalah apa yang dia lakukan sebelum forex. Perlu kalian tahu, kalau sebelum tahun 2000, Yukiko itu udah aktif di pasar saham lebih dari 1 dekade. Mulai dari sekadar ikut rekomendasi, trial and error, sampai akhirnya punya caranya sendiri membaca market. Trading, pada akhirnya adalah soal probabilitas. Dan probabilitas nggak mungkin berpihak terus ke orang yang cuma mengandalkan luck. Kalau cuma beruntung, mungkin cuan sekali 2 kali. Tapi bertahan bertahun-tahun, itu cerita lain. Dan itu yang dibuktikan oleh Yukiko Ikebe. Begitulah cerita trader legendaris dari Jepang, Yukiko Ikebe. Yukiko Ikebe adalah contoh bahwa di market, ibu rumah tangga juga bisa jadi trader legendaris. Dan yang kelihatan kontroversial, belum tentu tanpa skill. Menurut kamu, Yukiko Ikebe ini trader dengan skill yang tinggi? Atau cuma orang yang ada di tempat dan waktu yang tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu tertarik dengan dunia trading dan menikmati video ini, pastikan kamu subscribe dan cek video MFX lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.